warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama ibu adalah Dia Lasmi Jugeni. Ananda bisa memanggil dengan sebutan Ibu Geni. Hari ini kita akan belajar seni budaya, materi seni musik tentang bernyanyi lagu daerah secara unison. Baik, apakah Ananda hobi bernyanyi? Tahukah Ananda lagu daerah dari Sumatera Barat? Lalu, apa itu bernyanyi? Apa itu lagu daerah? Dan apa itu unison? Bernyanyi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk mengungkapkan perasaan melalui nada, irama, dan kata-kata. Lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang tumbuh dan berkembang pada suatu daerah. Unison. Unison adalah bernyanyi secara bersama-sama dengan satu suara. Artinya, jika bernyanyi hanya satu orang, belum bisa dikatakan itu bernyanyi unison. Karena syarat unison harus secara bersama-sama dengan satu suara. Kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Contohnya, pada masyarakat Sunda saat panen padi, mereka menggunakan bunyi-bunyian atau musik dari angklung. Di Sumatera Barat sendiri, untuk upacara-upacara adat seperti melewakan gala atau penyambutan tamu kehormatan, itu menggunakan musik-musik. Contohnya musik dari Sumatera Barat itu menggunakan alat musik talempong, saluang, dan sebagainya. Yang kedua, musik pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Biasanya, tarian daerah akan diiringi oleh musik daerah setempat dan biasanya juga menggunakan alat-alat musik tradisional daerah setempat. Contohnya tari piring dan tari pesambahan dan sebagainya. Yang ketiga, media bermain. Musik sebagai media bermain yaitu lagu-lagu rakyat yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Contohnya, injit-injit semut dari Sumatera Utara, ampar-ampar pisang dari Kalimantan. Dan kedudukan fungsi musik yang keempat yaitu sebagai media penerangan. Media penerangan yang dimaksud adalah lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu-lagu ini misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan, tentang pemilu, penyakit AIDS, dan sebagainya. Teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Unsur-unsur utama lagu. Yang pertama ada irama. Irama adalah ketukan kuat dan ketukan lemah. Yang kedua melodi. Rangkaian nada yang membentuk suatu lagu. Yang ketiga tempo.
cepat lambatnya lagu. Yang keempat, dinamika, kuat lemahnya suatu suara. Dan selanjutnya, teknik pembentukan vokal. Yang pertama ada artikulasi, yaitu pengucapan kata atau biasanya orang dalam bernyanyi harus jelas huruf vokalnya. Contohnya A, I, U, dan O harus jelas vokalnya. Yang kedua, frasering, pemenggalan kata. Yang ketiga, pernafasan. Pernafasan ada 3, pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Dari ketiga pernafasan ini, pernafasan yang paling baik digunakan untuk bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Kenapa? Karena diafragma bisa menyimpan banyak udara sehingga nafas seorang penyanyi lebih panjang dibanding jika menggunakan pernafasan dada atau pernafasan perut yang membuat yang tidak bisa menyimpan banyak udara. Lalu, di manakah letak diafragma? Diafragma terletak di antara perut dan dada. Jadi di tengah-tengah itu adalah diafragma. Bernyanyi secara unison. Berikut adalah lagu-lagu daerah setempat di Indonesia. Yang pertama, Yamko Rambe Yamko dari Papua. Yang kedua, ada Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat. Dan yang ketiga, ada Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Banyak sekali lagu-lagu dari Sabang sampai Merauke. Lagu daerahnya berbeda-beda di setiap daerah. Sehingga kita sebagai generasi penerus harus melestarikan lagu-lagu daerah tersebut agar tidak punah dan hilang begitu saja. Baik, cukup sekian materi kita kali ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.